Let me tell you something. Every day, every moment of your life, you need God's help. There's not a moment in our lives when we do not. Halo, senang bertemu lagi dengan saudara. Seperti biasanya, hati saya selalu terdorong bahwa setiap kali bertemu dengan siapapun, biar perjumpaan itu selalu akan memberikan inspirasi. Saya ingat kisah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya dari kitab suci. Dikatakan bahwa Yusuf satu kali dijumpai oleh saudara-saudaranya dan terjadi percakapan yang sangat menarik. Pada waktu itu saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf dan mereka berkata, kami mau menjadi hamba-hambamu, budak-budakmu, karena engkau pasti akan membalas kepada kami perbuatan jahat yang pernah kami lakukan terhadapmu. Peristiwa ini terjadi setelah ayah mereka Yakub meninggal. Tetapi kata-kata Yusuf menjadi inspirasi bagi saya. Yusuf berkata kepada mereka, memang kamu mereka-rekakan, merencanakan yang jahat terhadap saya. Tetapi Tuhan merencanakan yang baik terhadap saya. Dan Dia telah membawa saya dengan cara demikian ke tempat ini. Supaya melalui kehidupan saya, hidup banyak orang, hidup kalian terpelihara. Bagi saya, Yusuf adalah orang yang mudah mengampuni, tidak menyimpan kesalahan, kepahitan, kemarahan di dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang merdeka dan menikmati kehidupannya, kemana dan di mana dia pergi dan berada. Di dalam sejarah dunia juga, ada seorang presiden yang sangat mengagumkan, namanya Nelson Mandela. Pada waktu politik apartheid berlangsung di Afrika Selatan, sebelum terjadi perubahan, Nelson Mandela ditangkap karena pandangan-pandangan kehidupan dan politiknya. Ditangkap oleh penguasa lalu dimasukkan di dalam penjara. Satu bilik khusus, lalu ditempatkan juga seorang sipir penjara yang akan mengatur atau bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi kejadian unik terjadi pada hari pertama ketika Nelson Mandela dimasukkan ke dalam penjara. Lalu petugas ini, si sipir ini ditugaskan untuk memberikan bantal dan tikar kepada Nelson Mandela. Tetapi apa yang dilakukan olehnya? Si sipir itu pergi mengisi kotoran manusia dalam sebuah ember. Lalu datang kemudian menyiramkannya, melemparkannya kepada Nelson Mandela yang ada di dalam penjara. 18 tahun kemudian, perubahan terjadi di Afrika Selatan. Dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden. Pada hari di mana hakim hendak mengambil sumpah jabatan sebagai presiden Afrika Selatan bagi Nelson Mandela. Ketika hakim berdiri mau mengambil sumpah, Nelson Mandela berkata, hakim, tunggu sebentar. Saya ada punya teman baik selama saya ada dalam penjara. Bolehkah saya memanggil dia untuk menyaksikan hari yang bersejarah ini, di mana saya dilantik menjadi presiden? Lalu atas izin hakim, dipanggillah sipir penjara itu. Ketika dia datang, dia menjadi takut dan gentar. Karena dia tahu Nelson Mandela sudah menjadi presiden. Dia berpikir, Nelson Mandela akan membalas perbuatan buruk yang telah dilakukan olehnya. Tetapi Nelson Mandela memandang kepada sipir ini yang sambil memohon ini. Nelson Mandela berkata, 18 tahun lalu, pada waktu pertama kali engkau melemparkan kotoran ke dalam penjaraku, aku telah memilih untuk mengampuni engkau. Jadi perbuatanku itu aku lakukan karena aku memilih, sekalipun aku ada di dalam penjara, aku memilih untuk merdeka di dalam hidupku. Jadi bukan hari ini aku akan mengampuni engkau, tapi 18 tahun yang lalu aku telah mengampuni engkau. Kisah yang sangat menarik, mengharukan, membanggakan, memberi inspirasi. Mereka yang mengampuni
biasanya mereka akan mengalami kemerdekaan. Mereka yang tidak mengampuni, mereka yang paling merasa sulit terpenjara dalam hidup mereka. Pilihlah untuk merdeka, pilihlah untuk mengampuni, tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan sakit hati. Karena orang-orang sulit, situasi sulit, orang-orang yang akan merugikan hidup Anda dan saya, akan selalu ada di sekeliling Anda. Kalau Anda tidak menjadi pribadi yang bisa mengampuni, Anda tidak akan merdeka dalam hidup ini. Dan Anda akan kehilangan banyak damai sejahtera. Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk merdeka. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih.